والمسلمين والمؤمنين يا سرابهم أنوارهم ثم يجدون من هذه النية وقل النية الصالحة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syaraha bima'rifil hawari fi sudur awliyai wa manna 'alal mu'minina bin ni'amil mustadana idza bihim rasulun yahdi ila mawaridis salama wa qara minhum zuhada wal qadwa wal hukama wal ulama wa qaddara minhum al-arifina billahi wa ala sahiril awliya فمنهم مجاهدون والمصيرون الأتقياء وهداهم لدى المحبة والمعرفة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد إمام العارفين والواصلين خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه الكل الميامين وعلى التابعين ومن نفعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا محاسن موتاكم وخذوا عن مساوئهم رواه أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي والطبراني وفي الحديث الشهير الدائري على ألسنتي إن ذكر صالح تتناسب الرحمة رحمنا الله الرحمة التي وسعت كل شيء علما إنه على كل شيء قدير وكيف لطيف خبير. Al-Alimul Alama Qadhi Haji Abdul Samad bin Al-Alimul Alama Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dilahirkan kurang lebih 10 tahun setelah wafatnya nenek kakek beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang tepatnya pada malam Ahad 24 Dzulqa'dah 1237 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 23 Agustus 1822 Masehi di Kampung Penghulu Marabaran. Nah, jadi Datuk Abdul Samad ini cucu dari Syekh Muhammad Arsyad, ini Syekh Abdul Samad bin Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi silsilah ini Marabaran ini kuat lah. Nah, dari di kandangan di mana-mana, dari kandangannya itu buyut, nah, tapi umur ketua pada Datuk Abdul Samad. Jadi misalnya Datuk Taniran, nah, Datuk Taniran itu buyut, nah, Datuk Pelampayan, nah, jadi hitungannya kemanakan oleh Datuk Abdul Samad, tapi umurnya sekitar 25 tahun lebih tua dari Datuk Abdul Samad. Nah, sama Mufti Jamaluddin Sungai Dingan, nah itu umurnya terluar pada Datuk Abdul Samad, tapi para anaknya kemanakan Datuk Abdul Samad. Nah, ini Datuk Abdul Samad ini sekitar 10 tahun. Nah, sesudah wafatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu baru Sidin lahir, artinya pada sangkat pertemuan dengan Datuk Walambayan. Karena Datuk Walambayan itu anak Sidin itu banyak, pada 27 dalam catatan sejarah, ada riwayat lain menyebutkan 30 orang anak Sidin itu. Ini banyak orang lebihnya. Nah, dari 27 orang anak itu cucu Sidin itu 114 orang.
Nah, jadi ada catatan yang kedua tadi 30 orang anak sidin itu sama kayak Quran 30 juz. 114 sama surat di dalam Quran itu 114 surat. Kalau ikut apa yang kedua pendapat apa sejarah kedua mencatat 30 penafsirin adalah cuma yang masyhur itu 27. Nah, jadi dari 27 atau 30 orang anak sampai 114 orang cucu itu semua wali, tidak ada nama kata wali. Nah, ini keberhasilan Sidin mencetak anak cucu itu cuma di antara cucu Sidin yang 114 itu pada semua sempat ketemu loh Sidin. Nah, termasuk cucu Sidin Syekh Abdul Samad Bakumpai itu pada sempat ketemuan dengan Datuk Walampai. Tapi wali itu pokoknya semua cucu Sidin itu 114-nya wali lah. Cuma ada nang bertamu, ada nang kada. Nah, jadi kalau melihat ini lah, Sidin lahir tahun 1237, Syekh Muhammad Arsyad wafat 1227, 10 tahun gitu kan. Nah, ini dibandingkan lagi umur Sidin ini adalah lawan yang terkenal ulama dari Jawa. Nah, cuma ini mendunia Syekh Muhammad Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu ulama dari Indonesia yang sangat terkenal karena Sidin ini banyak mengarang kitab dan tinggalnya di Mekah. Nah, Syekh Muhammad Nawawi itu lahir sekitar 1200 30. Jadi 1230 Syekh Nawawi itu lahir. Nah, ini Datuk Abdul Samad 1237 gitu lah. Nah, berarti beda tertua Syekh Nawawi 7 tahun kurang lebih. Nah, karena Syekh Nawawi itu pada sempat dia ketemu lawan Datuk Walampai, tetapi sangat keilmuannya itu kebanyakan melewat Datuk Walampai. Nah, karena Syekh Nawawi itu sempat belajar lawan anak Datuk Walampai, Syekh Syihabuddin, yang memang berdiam di Mekah. Nah, jadi ulun ada beberapa jalur sanad ilmu itulah. Itu di antaranya yaitu tadi Syekh Muhammad Nawawi itu sanad ilmunya lewat Syekh Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad, ada juga sanad ilmunya langsung dari Syekh Muhammad Arsyad. Padahal diteliti pada sempat karena 3 tahun sesudah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat baru lahir Syekh Nawawi. Nah, jika dalam silsilah ilmu itu ada bil wijadah ngarannya. Orang menemukan sanad ilmu itu dengan mendapat. Artinya ada ketemu lawan orangnya, cuma catatan lawan orang yang terdahulu ini ada dapat. Nah, itu sah. Nah, lalu lawan Datuk Abdul Samad ini, ulun sekitar 2 tahun yang lalu, ziarah ke Bogor, ke tempat Kiai Muhammad Palak Bogor. Nah, tanpa disengaja itulah ketemu lawan lihat Sidin dari Kiai Palak itu. Langsung ulun dibawa Sidin masuk ke rumah, bahkan disilakan masuk ke tempat khalwatnya Kiai Palak Bogor itu. Alhamdulillah sempat sembahyang dan sebagainya di dalam ruangan itu. Nah, lalu
Sidin ini nang duriat Kiai Palak ini ya lah bikisah. Ujar Sidin ilmu hakikat itu berasal dari Banjar. Nah lalu silsilahnya itu dari Datu Kalampayan. Nah Datu Kalampayan itu kepada anak Sidin Syekh Syihabuddin. Kemudian dari anak Sidin Syekh Syihabuddin ini takal orang Jawa, yaitu Syekh Nawawi Al-Bandari. Nah imbah itu terus ke orang Jawa aja, yaitu Kiai Palak. Karena Kiai Palak ini umurnya panjang, 100 selawik umur Sidin ya. Jadi sempat menemui apa Syekh Nawawi itulah. Nah kemudian dari Jawa kembali lagi ujar Sidin ke Banjar, yaitu Kiai Palak mengajarkan itu kepada guru sekumpul dan guru Badruddin. Itu satu. Nah ada silsilah lain, Sidin mengatakan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kepada anak Sidin Syekh Syihabuddin, kemudian dari anak kepada cucu Syekh Abdul Samad Bekumpai. Nah ini Sidin menyebut Syekh Abdul Samad Bekumpai. Nah kemudian dari Syekh Abdul Samad baru ke orang Jawa Syekh Nawawi. Jadi Syekh Nawawi kalau dalam silsilah ini umur tak tua, sekitar 7 tahun nanti dari Datu Abdul Samad lah. Cuma Syekh Nawawi belajar ilmu hakikat lewat Datu Abdul Samad. Ini menurut itu tadi lah. Nah hanya dari Syekh Nawawi kepada Kiai Palak Bogor, dari Kiai Palak itu ke guru sekumpul. Sanad keilmuan itu penting. Nah ini yang pertama dalam agama itu lihat talaga sanad minatin, mencari sanad itu masuk bagian daripada ajaran agama. Nah yang kedua li'anna ilmal mu'tabar wa mattasala sanaduhu ila sayyidil bashar, ilmu yang bisa dipegangi itu yang sanad silsilahnya itu sampai kepada penghulu manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama besar itu mesti mereka punya sanad lah, belajar dari si anu dari si anu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak awal mana yang belajar aku udah dapatan aja ilmu di kitab, misalnya membaca kitab itu dari mana? Dari arwah datu. Dari arwah datu ikam itu kayak apa? Mati jadi hantu, karena yang mempertanggungjawabkannya itu kadang-kadang. Nah kalau orang punya sanad tuh berantai ilmunya, jadi ya sampai ke atas sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit banyaknya bila nang di bawahnya bina menyimpang bina tak salah, ada aja nang membujurakannya nang di atas. Nah kemudian sejak kecil alimul ulama Qadhi Haji Abdul Samad selalu dalam didikan ayah beliau dan Haji Abbasid ini Syekh Jamaluddin lah, Mufti Jamaluddin. Nah ini dari jadi mufti dalam di kerajaan Banjar. Mufti itu kalau sekarang Menteri Agama. Kalau Qadhi ini pengarannya adalah Ketua Kepala Depak Provinsi. Nah jadi sejak kecil alimul ulama Qadhi Haji Abdul Samad selalu dalam didikan ayah beliau dan tampak oleh orang tua beliau tanda-tanda kecintaannya terhadap ilmu dan amal. Karena itu ayah beliau selalu sangat memperhatikan pendidikannya. Nah menjelang dewasa alimul ulama Qadhi Haji Abdul Samad dibawa oleh orang tua beliau ke dalam pagar Martapura
untuk belajar lagi dalam berbagai bidang ilmu agama kepada guru-guru lainnya seperti paman-paman atau kakek-kakek, kakak-kakak ayah beliau di samping dengan ayah beliau sendiri. Nah, jadi dalam pagar itu kan memang Datuk Kalampayan itu dari di sana. Jadi anak cucu Sidin itu banyak di sana dalam pagar. Nah, jadi Datuk Abdul Samadnya dibawa oleh Syekh Jamaluddin itu ke dalam pagar untuk belajar lawan Mengerina Sidin di sana. Nah, Syekh Jamaluddin ini lah biar tidak tahu makamnya di Kalampayan itu. Ikan kuburan Datuk Kalampayan di dalam itu, di dalam kubah itu. Nah, ada yang sebelah sini. Nah, kalau kita ini siap kubur menghadap ke sebelah kanan ini lah. Itu kan berjejer kuburan banyaknya itu nomor urut nomor 6. Mulai muka ini 1, 2, 3, nomor 6. Nah, itulah makam Syekh Jamaluddin orang tua dari Syekh Abdul Samad. Nomor 6. Awak membayang apa tidak? Ada walau ini. Suahai kalau jarang apa Kalampayan. Pada sebuah jadi long liwar banget. Ada kalau nang sebelah sini deh, nang berjejer kubur ini banyak itu lah. Nah, nomor 6 pokoknya mulai buka nomor 6. Setelah beberapa tahun beliau pun dibawa kembali ke Merapahan oleh ayah beliau, berkumpul kembali dengan ibu beliau Samayah binti Sumandi, dan masyarakat Wakumbai atau Merapahan. Dengan ilmu yang didapat sejak di Merapahan sampai menuntut di Martapura dengan guru-guru pada masa itu, beliau pun mulai disibukkan dengan berdakwah dan membimbing masyarakat Merapahan sampai ke pedalaman dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama dan memantapkan keimanan dalam meniti kehidupan yang agamis. Nah, jadi ini dakwah sampai ke pelosok-pelosok, utamanya di pinggiran Sungai Baritu itu sampai ke Baritu sana. Nah, ini tidak lepas dari jasa Syekh Abdul Samad. Nah, ini yang berdakwah mengislamkan banyak. Ya, orang Dayak lah ketika itu kan di daerah dari itu sana. Setelah dewasa beliau pun dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Siti Adawiyah binti Buris, melahirkan anak 4 orang. 1 Zainal Abidin, 2 Abu Razak. Nah, ini nama makamnya di mana itu? Di kampung Kampung Bagus kan masuknya itu apa? Beliau. Nah, kemudian Abu Talha ini kan di komplek Siti Jua lah, di Kubah Siti Jua. Kemudian Siti Asia. Nah, ini Abu Talha ini kena yang mewarisi tarikat lah, yang dijasakan. Nah, kalau Abu Razak ini sebenarnya meninggalnya di Kalteng Tengah, Kalimantan Tengah. Nah, cuma ketika itu dia dipindah kuburan, digali, kemudian tapi kada hancur orangnya sampai dibawa ke Merapahan tuh berjukung aja. Kita berjukung mulai dari itu sampai ke sini biar hanyar mati kan buruknya sudah sampai ke Merapahan. Nah, ini kada ada. Nah, inilah keistimewaan wali-wali Allah Ta'ala itu jasadnya tidak hancur. Nah, jadi kita orang Merapahan ini kalau bisa ya ziarah dari makam-makam wali-wali sebelum kita ziarah ke tempat-tempat lain. Ini salahnya kita nih di kampung seorang pada ziarah, kalau lain kena semangat karena ketahuan malaikat tujuannya beramian dia juga.
Nah, meskipun beliau sudah kawin dan mempunyai beberapa orang anak, namun keinginan menuntut ilmu yang lebih dalam masih tertanam di lubuk hati beliau, sehingga beliau rela meninggalkan istri dan anak untuk pergi ke tanah suci Mekah guna menunaikan ibadah haji dan mengaji dengan guru-guru di Mekah. Jadi orang Bahari itu ini kawin atau beranakan tidak menjadi penghalang mereka untuk terus menuntut ilmu. Ini mulai dari kalampayan itu kawin, kemudian bini betiana tinggalkan menuntut ilmu. Maka Bahari menuntut ilmu ini jadi namanya boya ini rancak benar kulit. Sidin itu pada memulihkan 35 tahun di Mekah 30 tahun, di Madinah 5 tahun, jadi jumlahnya 35 tahun. Ada pemulikan yang resmi tapinya. Nah, Sidin pulik seorang tanpa sepengetahuan orang suah aja. Soalnya ada tukang bayang itu pernah berkisah lawan Sidin sesama Al-Madani bahwa di Marabahan itu di Indonesia adalah itu ada buah baunya harum, rasanya nyaman, manis, tapi melihat luarnya mengerikan durian. Nah, kacar ya, keguruan hendak mana buahnya adangnya. Setumat ada tu orang bayan mutikakan Sidin sekejap itu sudah ada buahnya di hadapan guru, mau dimakan oleh sesama Al-Banati. Sekalinya ceritanya itu durian tanaman Sidin juga. Jadi sebelum Sidin tulak ke Mekah itu tanam Sidin di sana di Keraton Matapura, kan? Ditanam, karena lawas benar di sana, tanam biji, tapi lawas berbuah. Maka antiknya dalam cerita itu buahnya itu sebagiannya juga dijaga, di istana, di lingkungan istana, dijaga buah itu. Pokoknya prajurit ini silih berganti menjaga supaya buah itu masak di pohon jangan hilang. Sekalinya malamnya itu hilang ngabut berarti aktif menjaga, ada mungkin maling pada akan gugur, gak ada gugurnya tapi hilang. Nah, Mbah Sidin datang, jadi kisah orang tentang buah durian ini, rupanya buah pertama aja. Nah, Sidin aku juga memetiknya. Nah, berarti bulik kan Sidin itu. Nah, cuma bulik secara cara Sidin ini orang pada sadar. Namun nama resminya itu ya ada bulik Sidin dijual di selajur. Nah, karena riwayat dari Walambayan ini memang karamat Sidin itu banyak sekali ya. Di antaranya Sidin dalam sekejap itu bisa beli ke mana, ke Matapura itu dari Mekah sana. Nah, kemudian kadang-kadang Sidin ada juga riwayat tuh terabang buliknya. Terabang. Nah, sehingga ulun ada pernah dapat kisah dari seorang guru bahwa sejarah di Malaysia itu ada zohor ngarannya. Kan ada di Malaysia itu zohor. Itu sejarahnya ujar Sidin guru itu bilang bahwa ada pelampaian itu ketika itu Sidin ini bulik dari Mekah sana ke Matapura. Terbang pas waktu zuhur berada di situ di tempat itu, lalu Sidin singgah sembahyang zuhur di situ. Nah, sejak itu dinamakanlah tempat itu zuhur. Mbah itu taruh saya lagi Sidin terbang ke Matapura. Makanya ulun nih hendak juga zuhur kan suah lagi. Insya Allah bulan Oktober karena ulun ziarah ke Malaysia, kemana lagi, ke Singapura. Ini dulu tiket pesawat promo pertama bulan Oktober itu langsung dari Banjar ke Malaysia ada penerbangan.
Dan ulun lihat harganya itu sekitar 900.000 ya promo tiketnya. Jadi enak merasa insya Allah. Nah, harga normalnya ke Jakarta ini kan ada bulan 900 sebenarnya. Jakarta aja dari Banjar ke Jakarta itu lebih sejuta 200 kan harganya tiketnya. Ini sekitar 900 lah harganya ke Malaysia langsung. Nah, jadi kemudian kembali Syekh Samad ini setibanya di tanah suci Mekah, beliau bertemu dengan keponakan beliau Al-Halimul Allamah Mufti Jamaluddin bin Zulaiha. Nah, jadi Mufti Jamaluddin Sungai Jingah itu zuriatnya dari perempuan. Ini Zulaiha. Nah, Zulaiha ini lakinya Haji Abdul Hamid Kusasi binti Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi Jamaluddin bin Zulaiha bin Mufti Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad. Nah, jadi berarti ini buyut, ya kan? Kalau ada Abdul Samad bin Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad. Nah, tetapi ini umur tertua Mufti Jamaluddin ini kan ada Abdul Samad. Tapi silsilahnya, nah ini taparak atau Abdul Samad lawan Talapian. Kalau ini bin Zulaiha ini kan dari binian Mufti Jamaluddin. Nah, ini dari istri Syekh Muhammad Arsyad yang bernama Ratu Aminah yang telah lebih dahulu bermukim di Mekah lebih kurang 21 tahun silam. Jadi mengaji ke Makkah itu terdahulu 21 tahun dari data bersama. Maka mengajilah keduanya dengan para ulama dan guru-guru di Makkahul Mukarramah dalam berbagai bidang ilmu baik syariat maupun ilmu hakikat. Nah, di antara guru-guru beliau yaitu Syekh Khatib Sambas, seorang ulama yang alim dan masyhur di kota Makkah pada masa itu. Nah, ini tarikat Naqsyabandi, ya. Nah, itu terkenalnya dari Syekh Khatib Sambas. Sambas itu di Pontianak, orang Kalimantan gitu. Kalimantan Barat, Pontianak, Sambas. Nah, ini sangat terkenal sekali di zaman itu sebagai mursyid daripada tarikat Naqsyabandi. Nah, maka Syekh Abdul Samad ini mengaji lawan Syekh Khatib Sambas ini, dan Zidin menjadi khalifah dari Syekh Khatib Sambas di dalam tarikat Naqsyabandi. Nah, cuman tarikat Naqsyabandi itu belum dengar informasi dari keluarga Dato' Abdul Samad ini. Nah, ketika itu diijazahkan khusus kepada keluarganya. Nah, adapun yang umum diijazahkan itu adalah tarikat Sadiriyah. Nah, sehingga yang kedua Syekh Sulaiman Az-Zuhdi An-Naqsyabandi, guru Zidin yang kedua, seorang ulama yang alim dalam ilmu hakikat. Dari Syekh ini beliau mendapat ijazah tarikat Naqsyabandiyah dan mendapat kedudukan sebagai mursyid. Nah, kemudian yang ketiga Syekh Sulaiman bin Muhammad Sumbawa dari Pulau Sumbawa, NTB, salah seorang murid dari Maulana Syekh Muhammad Saleh Rais Syafi'i. Beliau adalah mufti besar untuk wilayah Makkah Al-Mukarramah. Dari guru ini beliau belajar dan mendapat ijazah tarikat Sadiriyah. Nah, ini jadi yang secara umum diijazahkan Zidin di daerah Wakunpai Merapahannya tarikat Sadiriyah. Nah, padahal Zidin pun punya tarikat Naqsyabandi.
Nah setelah beberapa tahun kemudian, yakni lebih kurang 8 tahun atau 9 kali berhaji, maka beliau dianjurkan oleh guru-guru beliau supaya segera pulang ke Jawi atau ke Indonesia untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapat kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya yang sudah menanti tuangan ilmu dari beliau. Nah jadi ini perguruan menyuruh ulik ke Presiden ulama tidak boleh. Nah sehingga rencana itu tentunya beliau sampaikan kepada keponakan beliau, yaitu Alamah Mufti Jamaluddin yang sudah bermukim puluhan tahun atau 20 tahun silam sebelum kedatangan beliau ke tanah suci Mekah. Maka sangatlah terkejut keponakan beliau tersebut mendengar rencana kepulangan beliau ke tanah air. Seraya berkata, kenapa Pamanda segera pulang ke Jawi ke tanah air, sedangkan Pamanda baru 8 tahun mengaji di Mekah. Ananda sudah hampir 30 tahun mengaji di Mekah, belum berani pulang karena rasanya belum cukup ilmu yang didapat. Maka beliau menjawab bahwa beliau disuruh guru-guru beliau pulang untuk mengembangkan ilmu yang didapat di tanah air, karena keluarga dan masyarakat sudah menunggu siraman ilmu dari beliau. Nah jadi ini kemanakan yang umur tua tadi ya, kan 21 tahun berdahulu pada sidin, tambah 8 tahun bersama mengaji, berarti 29 tahun, hampir 30 tahun sudah mengaji di Mekah. Ini rasanya masih banyak kurang gitu lah kalau wani kulik. Nah tetapi Dato' Abdul Samad ini sidin kulik itu bukan keinginan sendiri, tapi memang disuruh oleh guru. Nah tentunya menyuruh itu sudah cukup ilmu yang didapat oleh beliau. Nah lalu Alamah Mufti Jamaluddin pun masih penasaran dengan jawaban pamanda beliau tersebut. Lalu beliau ajak bermudzakarah tentang berbagai ilmu, mulai syariat, tarikat, dan ilmu hakikat, yang kemudian setelah selesai paman beliau pun sembahyang sunat. Sedangkan Alamah Mufti Jamaluddin memperhatikan hal paman tersebut. Apa yang terjadi tatkala paman beliau selesai mengangkat takbir di awal sembahyangnya, Alamah Mufti Jamaluddin tidak melihat paman beliau lagi, hilang orangnya. Nah ini berarti dalam ilmu tauhid ini, sidin ini panah dalam wahdatul wujud. Nah ini kebanyakannya wahdatul syuhud, itu yang dibawa oleh Datuk Kalampayan, anak cucu sidin, cuma tidak menutup kemungkinan beliau pun menguasai wahdatul wujud. Nah cuma wahdatul wujud ini kadang-kadang diajarkan orang untuk pribadi aja. Kalau wahdatul syuhud, nah ini memang untuk diajarkan kepada orang lain. Itulah kalau di zaman terdahulunya, zaman Datuk Kalampayan, yang wahdatul wujud itu kawan sidin Syekh Abdul Samad Palembang itu membawa ajaran wahdatul wujud. Nah kemudian di zaman sidin itu ada lagi Dato' Abdul Hamid Abulum, itu pun wahdatul wujud ajarannya. Nah kemudian ada Dato' Sanggul, itu pun wahdatul wujud kebanyakan. Adapun Dato' Kalampayan itu karena ini untuk pemanfaatan orang banyak, maka sidin memakai wahdatul syuhud. Nah tapi ada salah seorang guru berkisah tentang perjumpaan Dato' Kalampayan lawan Dato' Abdul Hamid Abulum. Nah jadi masing-masing itu membuktikan kepanahan mereka dalam tauhid. Nah cuma ketika itu Dato' Abdul Hamid Abulum membaca la ilaha illallah langsung lenyap, hilang dari zedenya. Adapun Dato' Kalampayan, beliau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya ada syariatnya nih pakai Muhammadur Rasulullah. Nah lalu hilang juga sidin, jika hilangnya tunggal di kita.
kadang langsung sekaligus lenyap gitu lah, ini hilang. Nah, jadi artinya kedua-duanya ini mencapai derajat itu. Nah, cuma masalahnya keberadaan Datuk Kalampayan itu untuk memberi manfaat kepada orang banyak. Nah, sehingga Sidin memakai wahdatus syuhud. Nah, itu kawa dilajarakan orang wahdatul wujud ini kawa. Tapi artinya meskipun Sidin yang diajarkan Sidin itu wahdatul syuhud, cuma Sidin pun menguasai wahdatul wujud itu kan. Tapi itu untuk pribadi aja. Ya, namanya Datuk Abdul Hamid Abulum mengajarkan wahdatul wujudnya adalah ya abot nah, akhirnya ya divonis dihukum mati itu kan karena dianggap membahayakan orang awam. Atau kalau di Jawa itu wahdatul wujud itu lah Syekh Siti Jenar itu kan di zaman apa? Nah, Wali Songo itu lah. Atau kalau di Baghdad itu ada Khalad ngarannya. Itu di zaman Imam Junaid al-Baghdadi. Itu sebenarnya bukan orangnya itu salah lah, cuma masalahnya nang belajar ini kalau bina keseliho. Nah, kemudian Datuk Abdul Somad ini, nah, beliau dakwah, isinya dakwah, karena kita ini masing-masing kan ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi apa kita itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Nah, cuma kita harus bisa memanfaatkan diri kita ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Karena ujar Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, manusia paling bagus itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, maksudnya potensi yang ada di dalam diri kita itu harus digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga dan orang lain. Nah, maka kalau orang itulah diberi ilmu, baik lewat belajarnya dapat ilmu atau dapat ilmu laduni, nah maka dia harus mengajarkan ilmu itu kepada orang lain agar orang lain mendapatkan manfaat. Nah, Datuk Abdul Somad inilah mulai belajar di kampung halaman, belajar ke Martapura sampai ke Mekah sana. Nah, ini tentunya mendapatkan ilmu, apalagi Sidin ini istimewa, beluruk istilahnya gitu kan, dapat ilmu dari perguruan. Nah, maka untuk kemanfaatannya harus diajarkan kepada orang lain. Nah, maka dakwah Al-Alimul Alamah Haji Abdul Somad di samping bil lisan, beliau juga berdakwah bil hal. Bil hal itu dengan memberikan teladan, contoh lawan orang lain. Sehingga aktivitas beliau sehari-hari selain mengajar, beliau juga mengajak para murid untuk meningkatkan ibadah serta menjalani khalwat dan suluk yang langsung dipimpin oleh beliau sendiri. Nah, ini dalam riwayat bertempat di sebuah balai tempat beliau khalwat yang sekarang menjadi kubah tempat makam beliau. Nah, di situ tempat khalwat murid-murid Sidin. Ya, kalau orang Bahari ini itu kan lah khalwat. Nah, cuma seiring zaman guru yang mampu membimbing orang berkhalwat itu makin disembunyikan Allah, bukan tidak ada, tapi disembunyikan. Nah, sehingga ada istilah wujuduhum kal kibritil ahmar, keberadaan mereka itu seperti belerang merah. Ya, belerang itu kuning warnanya, nang abang tuh ngalih lampah dicari. Enggak, itu kan istilah lah. Ada mereka itu cuma jarang karena disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga di daerah kita sini lah, sampai bahkan ke Martapura, bahkan di Indonesia itu ulun kadada lagi mendengar ada pondok atau pesantren yang mahalwat ini. Nah, kecuali
Di Hadramaut itu masih ada lah, di Hadramaut, tapi itu ada banyak juga. Di Hadramaut itu rubat ngarannya, kalau pondok pesantren tapi ada khalwatnya itu, rubat ngarannya. Nah maka ada rubat tarim adalah, nah ada rubat apa Habib Ali itu di Siwun, itu masih ada beberapa rubat itu, hanya kamarnya halus-halus itu muat seurangan dia lah. Karena apa? Santrinya itu di samping belajar, limbah belajar itu masuk kamar, mengamalkan ilmu itu di dalam kamar. Pada maunya pekakawanan. Nah sehingga dari rubat-rubat di Siwun itu lah, itu ada sampai sekarang tulisannya masih ada, itu kamarnya Habib Abu Bakar Gresik. Itu masih ada di sana itu. Nah, cuma kalau di daerah wadah kita binanya sudah hilang, tidak ada lagi. Cuma di zaman Dato Abdul Samad itu masih ada. Nah, sedangkan untuk menampung para murid yang datang dari Banjarmasin, Martapura, Hulu Sungai, dan lainnya, beliau dirikan pondok atau langgar berbentuk rumah adat Banjar di depan rumah beliau sendiri. Nah, beliau juga sering melaksanakan silaturahmi kepada keluarga dan sanak famili yang ada di dalam pagar Martapura dan sekitarnya, serta ke Hulu Sungai dan lainnya. Beliau juga tidak segan-segan pergi ke desa-desa sampai ke pedalaman Kali Barito dan ke udik-udik daerah Dayak untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam, sehingga banyak orang-orang Dayak pedalaman yang masuk Islam. Nah kemudian Dr. Abdul Samad ini seorang ulama yang pemurah dalam menyampaikan dakwahnya, baik secara lisan maupun secara bilhah, dengan teladan. Sifat pemurahnya beliau sangat mewarnai kehidupan beliau. Hal ini kelihatan dalam kehidupan sehari-hari beliau tatkala menerima kedatangan para murid yang datang belajar kepada beliau, sehingga para murid yang datang terkonsentrasi perhatiannya kepada belajar dan mengamalkan ilmu yang diajarkan. Nah, karena Sidin yang menjamin kehidupan makan minumnya itu, ini dijamin oleh beliau. Dan ini tanda kepemurahan, karena memang wali Allah Ta'ala itu ciri khasnya itu paling kada ada dua, adalah yaitu pemurah dan tidak pemarah. Itu istilah apa? Berkumpul kalau dalam hadis itu majaballahu waliyan illa bisaha wa husnil khuluq. Allah Ta'ala tidak menjadikan seorang itu wali kecuali ada dua hal yang ada pada diri wali itu. Yang pertama karena sifat pemurahnya, dan yang kedua karena akhlaknya yang baik. Nah, akhlak baik itu ditafsirkan oleh Abu Hurairah. Ujar Abu Hurairah, akhlak baik itu kada penyarikan. Nah, ia nang istilah guru sekumpul itu pemarah dan tidak pemurah. Nah kemudian kekhawatiran dan kecemasan anak cucu keluarga, kerabat serta para murid dan masyarakat Marabahan akan ditinggalkan sangatlah terlihat di wajah-wajah mereka, karena fisik dan tenaga beliau semakin menurun serta suaranya semakin melemah dan lidahnya tidak bisa lagi menempel ke langit-langit mulutnya. Lalu beliau pergi meninggalkan kita, menjadi kenyataan di mana pada malam Rabu 13 Safar 1317 Hijriah atau 22 Juni 1899 Masehi, beliau pergi memenuhi panggilan ilahi Rabbi yang dihadiri oleh anak cucu dan kerabat serta keluarga dari kandangan.
Nah, jadi ada dari kandangan yaitu Al-Alimul Fadil Haji Abbas Wasak bin Al-Alimul Alamah Mufti Abdul Jalil bin Khalifah, Syahabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad, dan Al-Alimul Fadil Haji Badar dari Kalwa. Nah, jadi dari ulama dua dari ulama kandangan inilah itu ada yang menghadiri wafatnya Dato' Abdus Samad. Nah, ini ulun biasa di kandangan ini ziarah. Nah, Wasak itu ada Masjid Kanas, awal Masjid Kanas. Nah, kita kalau dari Megasari ini lah hendak ke Kapuh itu jalan situ Masjid Kanas. Nah, dari masuk ke jalan yang dihiga Masjid Kanas itu pada jauh melewati Masjid Kanas itu ada kubah Dato' Abbas. Nah, Dato' Abbas ini ujar guru sekumpul bari lah, Sidin ini dari Matapura, orang Matapura lah, cuma ditugaskan untuk dakwah ke kandangan. Nah, karena kandangan ini terkenal banyak orang jagau, orang sakti mulai zaman dahulu. Maka nang dikirim ke situ orang sakti juga. Makanya mungkin lemah dulu dakwah ke orang sakti ini lah ngalih ya. Jadi orang sakti juga dikirim, itu Dato' Abbas ini. Kewasa. Nah, ketika pertama Sidin datang awal-awal, nah itu di situ orang hendak berpengantinan gotong royong, gitu lah. Dan di kandangan ini banyak paring-paring, bukan bola serubong itu kan paring, apa itu, aur kan kemarin. Nah, jadi saking banyaknya orang sakti di situ, mana bang paring ini, lawan tangan aja kan dibawa parang aja, lawan tangan aja, menyasar itu lawan tangan aja. Nah, Dato' Abbasnya korihingnya, melihat orang banyak kayak itu, entah tengah hari, makanan, ya kan? Nah, jadi Sidin sedang istirahat kita makanan. Sidin gua masak dulu. Nah, cuma jadi Sidin lauknya kedadak. Minta maaf ini aja nih khas kapal mana nah digunting Sidin lawan tangan ya wasit ya nah itu ini aja jadi tentunya ada patah gigi makan itu. Nah, itu kisah Dato' Abbas. Ini kalau bisa ziarahi lah. Adakah sudah nang suara ziarah ke situ? Masjid Kanas, kalau Masjid Kanas yang tinggi itu di Wasah itu nah masuk ke situ. Kalau mulai sini kita dari belakang dari pengarahnya ini Berimau itu kan. Nah, itu ada ketemu simpang 3 ya nah, Masjid Kanas itu ambil kanan, nah, lewati sedikit Masjid Kanas itu sebelah kanan sekitar mungkin 100 meter lah melewati itu kurang lebih lah, itu ada makam Dato' Abbas. Nah, ini Dato' Abbas yang hadir ketika Dato' Abdus Samad wafat itu. Dan inilah kesaktian Sidin itu kadang-kadang nampak sampai sekarang. Karena ada ulun mendengar kisah cuma pas kada hadir aja waktu haulan Sidin ya. Ada orang keramat dalam acara tiba-tiba ampik pucat olehnya Sidin sarik ya. Ini gugur. Wallahu a'lam. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Rahimahullah Ta'ala rahmatul abrar. Beliau telah pergi meninggalkan kita. Beliau menusakai ilmu dan amal kepada anak cucu dan murid yang mencintainya. Beliau titipkan generasi penerusnya yang terdiri anak cucu beliau sendiri, yakni Al-Alimul Fadil Qadhi Haji Muhammad Jabri bin Al-Alimul Alama Qadhi Haji Abdus Samad, seorang figur ulama yang karismatik. Kemudian ada Al-Alimul Fadil Haji Abdul Talha bin Al-Alimul Alama Qadhi Haji Abdus Samad, Al-Alimul Fadil Qadhi Haji Muhammad Bijuri bin Siti Aisyah bin Al-Alimul Alama Qadhi Haji Abdus Samad, dan Al-Alimul Fadil Qadhi Haji Basyuni bin Al-Alimul Fadil Haji Abdul Talha, dan lainnya yang kesemuanya berkiprah sebagai generasi penerus. Nah, jadi disampaikan ini kan, yang dilihat Sidin ini masih ada yang masih hidup.
itu haji Asqalani atau Kaiwat. Nah, ini yang berkiprah di bidang itu. Allahumma wafiqna li syukrika wa nikama lil adab bi haqiqa wa haqqi jaddina wa haqqi khalqika ajma'in wa yaj'alhu mubarakan wa lil akhri wal muhibbina ajma'in fa sayakuna amali adamin jumlati syukur khalqika lama syakaratu fi hadhihi risalatul qasirah walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita tahlil sedikit. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آمنوا وعملوا بذكر الله ولا بذكر من لم يكن له لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله وبحمده.
subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. ويسر لنا زيارة المقاطع والمدينة وحبب إلينا ربنا ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك أنت السميع العليم وتب علينا والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.